Atomic Habit. Halo teman-teman, selamat datang di channel Trasmianto, channel saya. Setiap 5 tahun kita dihadapkan pada satu momen krusial, yaitu pemilu. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir apa yang sebenarnya mendorong kita untuk mencoblos nama tertentu, partai tertentu, atau bahkan memilih untuk tidak datang ke TPS? Apakah itu karena kita benar-benar yakin dengan program mereka atau cuma sekedar ikut-ikutan? Hari ini saya mau ajak kalian untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan mungkin tidak terfikirkan sebelumnya. Saya mau mengaitkan kebiasaan memilih ini dengan sebuah buku yang sangat fenomenal. Atomic Habit, karya James Clear. Bagi yang belum tahu Atomic Habit, ini adalah buku tentang bagaimana perubahan kecil atau kebiasaan atomik bisa menciptakan dampak besar dalam hidup kita. Oke, James Clear, penulisnya nih, adalah orang ahli yang telah meneliti tentang kebiasaan, psikologi, dan neuroscience. Dia juga mengajarkan kita bahwa untuk membentuk kebiasaan baik tentunya, kita tuh hanya perlu mengikuti 4 hukum sederhana. Nah, 4 hukum inilah yang akan kita jadikan lensa untuk membedah perilaku pemilih menjelang pemilu. Mari kita mulai dari hukum yang pertama. Hukum yang pertama, hukum ke-1 adalah jadikan terlihat. Make it obvious. Itu kata James Clear dalam buku Atomic Habit. Jadi hukum ini berbicara tentang bagaimana kita harus membuat isyarat atau petunjuk untuk sebuah kebiasaan agar mudah terlihat. Dalam konteks pemilu, isyarat-isyarat ini adalah semua hal yang terlihat oleh kita. Mulai dari baliho caleg yang terpasang di pinggir jalan, spanduk partai, iklan politik di media sosial, hingga berita di televisi yang kita tonton setiap hari. Ini semua adalah upaya para politisi untuk membuat keberadaan mereka dan gagasan mereka terlihat oleh kita, para pemilih. Nah, semakin sering kita terpapar pada isyarat-isyarat itu, semakin besar kemungkinan kita akan memprosesnya secara bawah sadar. James Clear menyebutnya sebagai hukum kedua dari The 4 Laws of Behavior Change, yaitu membuat isyarat itu menarik. Bayangkan saja sebuah baliho caleg di Palangkaraya yang terus-menerus kamu lihat setiap kali lewat. Awalnya kamu mungkin tidak peduli. Tapi setelah puluhan kali, nama dan wajah itu mulai terekam di ingatan. Itu adalah langkah pertama dari pembentukan sebuah kebiasaan, yaitu mengenali isyarat. Tapi pertanyaannya, apakah isyarat itu sudah cukup untuk membuat kita memilih? Tentu tidaklah. Disinilah hukum kedua berperan. Hukum kedua, jadikan menarik. Make it attractive. Nah, hukum ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan akan lebih mudah terbentuk jika kita mengasosiasikannya dengan sesuatu yang menarik atau menyenangkan. Partai politik dan kandidat tahu betul prinsip ini. Mereka tidak hanya membuat diri mereka terlihat, tapi juga berusaha membuatnya menarik. Kampanye di media sosial dengan video yang menghibur, janji-janji yang menyentuh harapan kita, atau bahkan strategi bundling, di mana politisi mengasosiasikan diri mereka dengan sosok terkenal atau influencer. Contohnya ya, seorang politisi mungkin sering muncul di konten TikTok atau Reels yang sedang viral. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai mengasosiasikan politisi itu dengan perasaan senang atau terhibur yang kita dapatkan dari konten tersebut. Menurut psikolog perilaku yang pernah saya baca bukunya, yaitu B.F. Skinner, penguatan positif adalah kunci. Ketika kita mengaitkan sesuatu tindakan atau mendukung kandidat lah, katakan begitu, dengan imbalan perasaan senang, harapan akan perubahan, maka kebiasaan itu akan semakin kuat. Ini adalah alasan mengapa kita sering melihat kampanye yang didesain untuk memunculkan emosi positif. Sekarang kita masuk ke hukum ketiga menurut James Clear dalam buku Atomic Habit, yaitu jadikan mudah, make it easy. Nah, prinsip ketiga ini adalah tentang mengurangi hambatan untuk sebuah tindakan. James Clear mengatakan, semakin mudah sebuah kebiasaan,
semakin besar kemungkinan kita melakukannya. Dalam konteks pemilu, kemudahan ini bisa berarti banyak hal. Apakah proses pendaftaran pemilih mudah? Apakah lokasi TPS dekat dari rumah? Terus, apakah informasi tentang kandidat juga mudah diakses dan dipahami? Nah, Misalnya nih, bagi warga Palangkaraya, akses ke informasi tentang calon anggota legislatif seringkali terbatas. Kita harus bersusah payah mencari tahu rekam jejak mereka, sementara di sisi lain, kita dibanjiri informasi dari media sosial yang mudah dicerna. Mana yang akan kita pilih? Tentu saja yang lebih mudah kan? Padahal yang mudah belum tentu valid. Ini juga berlaku bagi kami sebagai penyelenggara pemilu di KPU. Semakin mudah saya membuat proses pemungutan suara, semakin besar partisipasi pemilih. Inilah kenapa saya membuat konten di channel ini, agar kalian lebih mudah mendapatkan informasi. Oke, sekarang kita masuk ke hukum keempat menurut James Clear dalam buku The Atomic Habit, yaitu jadikan memuaskan, make it satisfying. Hukum terakhir ini adalah tentang imbalan. Jadi sebuah kebiasaan akan bertahan jika kita mendapatkan kepuasan setelah melakukannya. Lalu apa kepuasan yang kita dapatkan setelah mencoblos? Bisa jadi itu adalah perasaan bangga karena sudah menjalankan hak sebagai warga negara. Mungkin juga harapan bahwa pilihan kita akan membawa perubahan positif. Ada juga kepuasan emosional karena kandidat yang kita dukung akhirnya menang. Perasaan senang dan puas ini akan memperkuat kebiasaan kita untuk kembali berpartisipasi di pemilu berikutnya. Sebaliknya, jika setelah pemilu kita merasa kecewa atau janji-janji tidak ditepati, kepuasan itu hilang, Pak. James Clear menyebutnya sebagai rule of reinforcement. Jika imbalan positif tidak ada, kebiasaan itu akan melemah, Pak. Jadi teman-teman, kebiasaan memilih tidak selalu lahir dari hasil analisis yang rumit. Seringkali itu adalah hasil dari sebuah proses yang sangat manusiawi, yaitu kombinasi dari apa yang kita lihat, hukum satu tadi ya, kemudian apa yang menarik bagi kita, itu hukum yang kedua, dan apa yang mudah kita lakukan, hukum ketiga, dan yang terakhir, apa yang memberikan kita kepuasan. Dengan memahami ini, kita sebagai pemilih, terutama para mahasiswa, akademisi, dan warga Palangkaraya pada umumnya, punya tanggung jawab lebih. Bukan hanya memilih, tapi juga lebih kritis terhadap setiap isyarat dan ajakan yang kita terima. Mari jadikan kebiasaan memilih kita bukan hanya sekedar kebiasaan atomik yang tidak disadari, tapi sebuah tindakan yang penuh kesadaran dan berdampak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.